karena mereka menyangka bahwa dia adalah orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh bahagia, karena tentunya kita sudah melalui 1 bulan penuh kita berpuasa, dan hari ini, minggu ini, bulan ini kita sudah masuk bulan Syawal, di mana umat Islam sedang merayakan Idul Fitri dan sedang melakukan silaturahmi, baik itu silaturahmi online, melalui WhatsApp, melalui telepon, atau dengan fasilitas video conference lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelum berakhir kita sampai pada part 7, kita sudah sampai pada pembahasan 2 profil tolabul ilmi di antara 3 yang harus kita bahas. Jadi kita sudah menyelesaikan 2 pembahasan jenis atau kelompok pencari ilmu. Kemudian ini kita akan masuk yang ketiga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Imam Ghazali itu menyampaikan, kita ingatkan kembali bahwa ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang minal faizin, mereka yang beruntung, yaitu orang yang mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan yang lain. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang dikhawatirkan bahwa dia tidak bisa husnul khotimah. Kalau disebutkan dalam teks itu, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi ala ajilata wa yanala bi ala izzah wal jaha wal mal. Bahwa alimun bidzalika mustasyairun fi qalbihi rikakata halihi wa khisyata maqsadihi. Fa hadza minal mukhatirin. Jadi kelompok kedua adalah kelompok orang yang selalu dihinggapi rasa khawatir, karena dia itu motivasi mencari ilmunya adalah untuk mendapatkan harta, pangkat, kedudukan yang sifatnya adalah duniawi. Dan dia sadar bahwa niatnya dia itu adalah remeh, lemah, dan tidak visioner. Maka dia merasa khawatir. Dan orang yang seperti ini dikategorikan sebagai mukhatirin dan disangsikan kalau seandainya dia tidak tobat sebelum dia meninggal, maka jangan-jangan dia akan meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk pembahasan yang ketiga, yaitu adalah pembahasan kelompok yang disebut oleh Imam Ghazali. Kalau kita lihat dalam teks misalnya, kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun thalithun, utai wong kang nomor 3 iku istahwada alaki alaihi ingatasi rajul thalith sopo asyaitonu setan. Fatakhoda mongkong alap sopo rajul thalith ilmahu ing ilmuni rajul dzari'atan ing lantaran ila takatsuri maring akeh-akehan bil mali kelawan bondo, wa tafakhuri lan maring agung-agungan bil jahi kelawan pangkat, wa ta'azzuri lan ngrasa mulya bikasratil atba kelawan akeh kang padha manut. Yadkhulu manjing sapa rajul bi ilmi kelawan ilmune rajul kula madkhalin ing saben-saben panggonane manjing, rojaan krana ngarep-arep ayak dia yen to nekani sapa rajul minat dunya saking donya wa tarahu lan hajati rajul. Dan ini disebutkan oleh Imam Ghazali, yang kelompok ketiga ini adalah kelompok istahwadha alaihi syaitan, kelompok yang setan
mengalahkan rajulus tsalits atau terkalahkan oleh setan. Istahwada. Setan mampu mengalahkan rajulus tsalits karena apa? Karena dia punya harapan fattakhadha ilmuhu dzari'atan ila takatsuri bil mal. Karena rajulus tsalits ini menginginkan dengan ilmu itu dia akan mampu menumpuk harta. Takatsur disinggung dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, ini sama, bahwa ini adalah kelompok yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dikumpulkan watafakhuri, dan untuk bangga-banggaan. Watafakhuri, untuk bangga-banggaan, biljahi, dengan pangkat kedudukan yang dimiliki. Ya, karena dia pinter, karena dia ulama, dia diangkat jadi dirjen. Karena dia pinter, dia ulama, dia diangkat jadi menteri. Karena dia pinter, dia ulama, diangkat jadi orang yang terhormat. Watafakhuri biljah, dia bangga dengan posisinya. Kemudian wata'azzuri bikathratil atba, dan dia banyak-banyakan pengikut. Followersnya paling banyak, jamaahnya paling banyak, dan dia merasa bangga. Nah, ini adalah kelompok yang kata Imam Ghazali adalah yang mampu dikalahkan oleh setan. Karena niatnya tidak tulus, bahwa dia menjadi orang pinter, dia menjadi ulama, dia belajar karena motivasinya adalah dzari'atan ila takatsur, ingin menumpuk harta. Dalam bahasa yang paling jelas kalau kita guyonan dengan sesama teman, misalnya begini. Kamu berapa tuh IP-nya? Oh, IP-ku 3,5. IP-mu berapa? 3,7. IP-mu berapa? 3,8. Wah, IP-ku paling tinggi. Itu satu, bangga karena IP-nya tinggi. Yang kedua, ada yang nyelutuk lagi. Jangan bangga dulu dengan IP-nya tinggi. Nanti kita lihat dulu dong siapa paling kaya kalau setelah lulus nanti. Nah, sehingga sudah ada narasi mengukur kesuksesan dengan pernyataan siapa yang paling kaya. Boleh dong IP-mu sedikit, IP-ku kecil, atau IP-ku kalah dengan kamu, tapi nanti aku yang paling kaya. Nah, inilah yang namanya dengan rajulus tsalits. Istahwadha alaihi syaitan fattakhadha ilmuhu dzari'atan ila takatsur bil mali wa tafakhuri bil jah wa ta'azzuri bi kasratil atba. Atau juga dia tidak bangga dengan kekayaannya. Dia tidak bangga dengan keilmuan yang tinggi, tapi dia mungkin bangga karena jamaahnya banyak. Ya, saya kalah ilmunya dengan Anda, tapi jamaahnya banyak saya dong. Nah, kira-kira begitu. Jadi rajulus tsalits ini adalah kelompok yang dikalahkan oleh setan karena semata-mata motivasinya dalam mencari ilmu adalah untuk mendapatkan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, ataupun juga mendapatkan jamaah, follower yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini diingatkan kepada kita semua di era modern ini. Saya kira penting untuk kita cermati lagi bahwa meluruskan niat agar tidak terjebak ke dalam profiling sebagai rajulus tsalits, kelompok tolabul ilmi yang masuk dalam kelompok yang ketiga. Dan ciri-ciri dari rajulus tsalits ini, dalam setiap momen kesempatan dia berbagi ide, berbagi solusi, muaranya satu. Kalau dia punya ide, muaranya adalah harta benda, kebutuhan dunia, kebutuhan pangkat duniawi. Jadi kalau disebutkan dalam tulisan ini adalah setiap yadkhulu bi ilmihi kullamat kholin, jadi setiap dia masuk kepada suatu forum, suatu tempat yang dia mengandalkan keilmuannya, maka dia berharap rojaan ayyaqdiya minad dunya, dan pengharapan dia adalah terselesaikannya, terpenuhinya hajat dia terhadap duniawi. Para pemirsa Suada Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama merefleksikan diri. Jadi kalau para ilmuwan datang, para ulama datang dalam suatu forum dengan dirinya, dengan ide yang brilian dan lain sebagainya,
Tetapi ternyata motivasi dia di kula madkhalin roja'a ayyaktiya minad dunya, bahwa harapan dia adalah semata-mata karena ingin terselesaikannya, tersampaikannya hajat dia terhadap dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira kritik pedas dari Imam Ghazali untuk para ilmuwan, para ulama yang ada sejak zaman Imam Ghazali sampai dengan sekarang atau bahkan sebelumnya. Sekarang kita lihat banyak enggak tipologi ulama yang seperti ini. Kita petakan saja. Apakah kita masuk kelompok pertama atau kelompok kedua ataupun kelompok ketiga. Ini saya kira penting untuk kita ingat kembali bahwa ada profiling ulama yang demikian di tengah-tengah kita. Dan sesuatu lagi yang cukup menggemparkan dari tulisannya Al-Ghazali ini yang membuat kita kaget gitu. Kata Imam Ghazali, wa huwa ma'adzalika yatmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin litisamihi bisimatil ulama. Jadi Rajulus Salis ini menyangka, ya, menyimpan, ya. Yatmiru itu menyimpan, wa huwa ma'adzalika yatmiru fi nafsihi. Jadi Rajulus Salis itu menyimpan keyakinan, prasangka bahwa annahu indallahi bimakanatin, bahwa Rajulus Salis ini mempunyai kedudukan indallahi bimakanatin. Di sisi Allah itu dia punya derajat kepangkatan yang terhormat. Karena apa? Litisamihi bisimatil ulama. Karena dia merasa dia punya kedudukan karena dia menyerupai ulama. Menyerupai ulama. Watarasumihi birusumihim. Menyerupai fasadnya ulama. Jadi ini saya kira yang cukup penting ya di era modern ini. Jadi orang merasa ulama karena wajahnya, tampak mukanya atau profil zahirnya adalah ulama. Profil zahir itu misalnya ya pakai surban, kemudian atau mungkin berjubah atau apapun yang menjadi tanda-tanda sebagai ulama. Maka dia meyakini bahwa dia punya pangkat derajat ulama karena dia itu menyerupai ulama. Baik itu fisiyi itu adalah disebutkan dalam teks ini. Fisiyi itu namanya adalah perhiasan atau bajunya, ya apa yang dia pakai, ya, itu adalah ulama. Wal mantiq, kemudian cara bicaranya, ucapannya. Mantiq itu adalah cara bicaranya, ucapannya, ya, ucapannya adalah ucapannya ulama. Ma'atakallubihi ala dunya zahiran wa batinan. Walaupun wajahnya ulama, perhiasannya, apa yang dipakai itu ulama, ya pakai surban, ya mungkin bawa tasbih, kelihatan itu ulama. Wal mantik, dan ucapannya, tetapi dia ini menampakkan usahanya yang luar biasa semata-mata untuk mencari dunia. Dikategorikan oleh Imam Ghazali sebagai fahadha minal halikin. Inilah kelompok yang rusak, termasuk orang-orang yang rusak, halikin. Kalau kita lanjutkan di dalam teksnya itu, kelompok ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali wa minal hamqa al-maghrurin idh raja'u munqati'un an taubatihi li dhannihi annahu minal muhsinin. Di teks ini disebutkan bahwa kelompok yang ketiga sebagai orang yang idiot. Ini kritiknya luar biasa. Minal hamqa wal maghrurin, idiot dan tertipu. Para pemirsa semuanya, saya kira ini penting untuk kita camkan kembali. Kita mau memilih yang mana. Nah, yang ketiga ini
dikatakan oleh Imam Ghazali adalah sebagai kelompok yang rusak, idiot, dan tertipu. Idza raja'a munqati'un an taubatihi li dzannihi minal muhsinin. Dan harapan taubatnya itu terputus. Karena apa? Karena li dzannihi minal muhsinin. Karena mereka menyangka bahwa dia adalah orang yang baik. Li dzannihi minal muhsinin. Para ulama ini menyangka dia adalah orang yang baik. Naudzubillah summa naudzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Imam Ghazali juga melanjutkan kritiknya, dan orang ini sudah benar-benar tertipu daya dan juga dilupakan wa huwa ghafilun an qalihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Imam Ghazali mengatakan bahwa orang ini juga dilupakan dengan ayat-ayat Allah yang mengatakan, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya. Surat Al-Baqarah ayat 44 misalnya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya, ini kritik terhadap kaum Yahudi yang mereka menyuruh kepada manusia kepada kebaikan, tetapi mereka sendiri melupakannya. Padahal mereka itu membaca kitab. Ya, mereka adalah kelompok yang membaca kitab. Atatluna wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Saya kira para pemirsa lebih baik saya sarankan untuk mendalami tafsir ini kepada Gus Baha. Ya, saya merekomendasikan Gus Baha sering mengkaji tafsir ini biar tidak misleading, karena ada ahlinya. Maka silahkan pemirsa untuk mengkaji ini dengan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Saya akan melanjutkan lagi dengan kelompok yang ketiga ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam teks ini Imam Ghazali melanjutkan juga, beliau mengutip sebuah hadis menyatakan bahwa orang yang masuk kelompok ketiga ini yang sebagai halikin wal maghrur, yang disebutkan sebagai orang yang tertipu ini, juga mereka selain dilupakan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dilupakan juga terhadap sabda Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan sabdanya yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam teksnya itu, ana min khairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal faqila wa ma huwa ya Rasulullah faqala ulama usu. Ya, jadi Rasulullah bikin penasaran pada saat bahwa Rasulullah itu ada suatu hal yang ditakuti oleh Nabi selain Dajjal. Kemudian bertanya, faqila ya wa ma huwa ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul menjawab, faqala ulama usu. Rasul menjawab, yang saya takutkan adalah ulama usu, ulama yang jelek. Ternyata ada kategori ulama yang jelek, yaitu ulama yang apa? Yang atakatsur, yang hanya motivasinya adalah mengumpulkan harta, mengagung-agungkan pangkat, menyombongkan diri karena banyaknya pengikut. Itu yang namanya dengan ulama ubisu. Dan setiap dia kemana, setiap dia memberikan idenya dengan ilmu, tujuannya satu, motivasi duniawi. Itulah yang disebut sebagai ulama ubisu. Kenapa Rasulullah menakutkan? Karena kata Rasul, wahada li anna dajjal khayatuhul idlal wa mithlu hadzal alim wa in sarafan nas adnid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Kata Nabi, kalau dajjal itu muaranya, visinya adalah untuk menjerumuskan kalian. Idlal, tujuannya adalah agar kalian tersesat. Wahada wa mithlu hadzal alim, tetapi untuk orang model yang seperti ini, orang alim yang seperti ini, wa in sarafan nasa anid dunya, dia memerintahkan umatnya untuk tidak suka dunia, untuk tidak buta terhadap dunia. Tetapi apa? Tetapi perilakunya dia
justru mengajak orang untuk cinta dunia. Coba misalnya kita lihat sederhana saja. Ini saya kira jangan sampai terjadi ya di dunia kita, di dunia pendidikan, di ulama-ulama kita, di pesantren. Jangan sampai di kampus itu terjadi perlombaan bagus-bagusan kendaraan. Yang bagus-bagusan itu adalah ujungnya adalah untuk sombong. Setiap ada mobil baru ganti, kemudian saya mobilnya baru, saya mobilnya 15, saya mobilnya 20. Jadi saya khawatir ya. Semoga tidak, kalau mobilnya banyak semata-mata karena memang dia hobi dan bukan karena untuk sombong. Tapi khawatir jangan-jangan ini menjadi budaya yang buruk yang mengajak kepada orang lain untuk berlomba-lomba mengagung-agungkan harta benda, mengagung-agungkan pangkat dan kedudukan, dan menyombongkan diri follower yang banyak. Ini catatan penting menurut saya. Jadi jangan sampai kampus-kampus kita di Indonesia, di Nusantara ini berlomba-lomba, yang profesornya, yang para guru besarnya berlomba-lomba dengan angkuh-angkuhan hartanya yang banyak. Karena proyeknya banyak, karena sering diundang sebagai narasumber, kemudian dia mobilnya bagus sekali, banyak, rumahnya bagus, banyak. Kemudian indikator sukses seorang guru besar itu adalah ketika hartanya banyak. Atau bahkan motivasinya adalah at-takatsur, mengumpulkan harta benda. Saya kira ini peringatan buat kita semua, mengkoreksi diri. Jikalau ada di antara kita, mari bersama-sama kita koreksi agar itu bisa menekan, kemudian kita meluruskan kembali niat kita. Di akhir ini Imam Ghazali menyampaikan kepada seluruh pelajar, mahasiswa, orang alim agar tidak terjebak ke dalam kelompok yang kedua maupun kelompok yang ketiga. Agar kita bisa mengikuti kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang mencari ilmu semata-mata wajh Allah, karena keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekal ilal ma'ad, darul akhirah. Dan bekal kita adalah untuk kepentingan kampung akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suhada Channel setelah ini akan menampilkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim yang akan memberikan tips sukses bagi para pelajar, anak-anak kita, para mahasiswa, tentang bagaimana seharusnya orang mencari ilmu. Dan juga tentunya juga tetap akan menampilkan topik-topik yang relevan sesuai dengan isu kekinian. Dan ini akan kita terus geluti dan akan terus berkembang insya Allah. Bersama-sama dengan dukungan para pemirsa, kita akan menampilkan berbagai macam topik yang nanti akan kita perkaya, termasuk insya Allah kita akan mengundang juga para pembicara lain yang akan menghidupkan lagi kajian di Suhada Channel. Karena saya kira pemerintah juga masih belum tahu kapan kebijakan studi atau belajar dari rumah sampai kapan, sehingga harapannya bagi mereka yang tidak sempat mondok juga bisa ngaji secara virtual dan mendapatkan pengetahuan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.